Pelaku bid'ah itu susah taubat. Dan ingat para jamaah, para salafi, para ustadz salafi, jangan pernah merasa antum tidak pernah berbuat bid'ah. Bahkan bid'ah yang kita lakukan para ustadz, yang antum lakukan itu sangat mengerikan. Seorang ulama besar salafi, murid Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, yaitu Syekh Al-Wusabi. Syekh Al-Wusabi, ulama besar salafi rahimahullah. Beliau pernah menyebutkan di antara kebid'ahan, kesesatan, bid'ah yang dolalah yang banyak dilakukan oleh sebagian salafi. Apa itu? Yaitu mudah sekali menyesat-nyesatkan masalah yang jelas-jelas ijtihadiyah mu'tabarah. Perbedaan pendapat di kalangan ulama ahlu sunnah yang masing-masing punya argumentasi yang sangat kuat, lalu dikatakan sesat. Bahkan terkadang menuduh pelakunya ahli bid'ah, ahli subhat. Itulah kebid'ahan yang dolalah para ustadz. Kenapa? Karena para ustadz yang melakukan itu merasa berpahala. Bahkan mengatakan inilah manhaj salaf, inilah manhaj salaf. Mengatakan bid'ah dolalah itu merasa inilah manhaj salaf, inilah dakwah yang benar, berpahala. Dan Nabi tidak pernah ajarkan sama sekali. Tolong para ustadz, para salafi, tolong kirimkan dalil bolehnya menyesat-nyesatkan, bahkan mensyirikkan amalan umat Islam yang jelas-jelas ijtihadiyah mu'tabarah, jelas-jelas perbedaan pendapat yang kuat di antara sama-sama ahlus sunnah. Tolong bawakan dalilnya bahwa boleh menyesat-nyesatkan masalah itu. Tolong kirimkan para jemaah. Kalau tidak ada para ustadz, berarti itulah bid'ah dolalah. Itu bid'ah yang sesat. Dalilnya nggak ada, sandarannya dalilnya nggak ada. Kita semangat sekali, ini bid'ah dolalah, ini bid'ah dolalah. Dan tidak mau menyampaikan pendapat yang lain. Padahal dua-duanya salafi. Sampaikanlah dua-dua para ustadz. Sehingga tidak terkesan kita menipu, tidak terkesan kita membodohi para salafiyin. Akibat kita nggak nyampaikan pendapat lain, ini bid'ah dolalah, sehingga semua salafi mengatakan ya ini bid'ah dolalah. Akhirnya garang karena antum yang mengajarkan. Dan para jemaah, ini adalah kebid'ahan. Nabi tidak pernah ajarkan menyesat-nyesatkan masalah ijtihadiyah. Sejak zaman sahabat perbedaan sudah ada. Tidak pernah ada sahabat saling sesat menyesatkan, nggak ada. Maka itu kebid'ahan. Nah, ini susah taubat. Jadi jangan merasa kita nggak buat bid'ah. Inilah bid'ahnya. Dan antum merasa berpahala, merasa benar, bahkan merasa paling benar, maka susah taubat. Kata Imam Ahmad, dinukil oleh Imam Ibnu Muflih dalam kitab beliau Al-Adab Asy-Syar'iyyah, la yuwaffaqu wa la yuyassaru sahibu bid'atin li taubatin. Pelaku bid'ah itu tidak diberi taufik dan tidak dimudahkan untuk taubat. Susah taubat. Kenapa para jemaah susah taubat? Kata Imam Ibnu Taimiyah juga dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, Ibnu Muflih, kata beliau, li'anna i'tiqadahu lidzalika yad'uhu ila alla yanzura nadhran tamman ila dalili khilafihi. Karena keyakinan orang yang berbuat bid'ah tadi menyebabkan dia tidak mau melihat dengan penglihatan yang sempurna kepada dalil yang menyelisihinya. Jujur para ustadz, para salafi, jujur. Jawab dengan sejujur-jujurnya. Siapa yang suka seperti ini? Kalau sudah yakin sesuatu, kemudian tidak mau mendengar dalil orang lain. Tidak mau melihat dalil orang lain dan menuduh syubhat. Siapa yang suka seperti ini para ustadz? Jawab dengan jujur. Antumlah yang sangat sering seperti ini. Bahkan 24 kajian saya sampaikan dalil semuanya. Ulama salaf, mutaqaddimin, mutaakhirin, hampir semua salafi mengatakan syubhat.
tidak mau mendengar. Ustadz Muhsin sudah terkena syubhat, sudah menyimpang akidahnya. Yang disampaikan dalil, yang disampaikan faham salaf, yang disampaikan ulama salafi mutaqaddimin, bahkan mutaakhirin, dituduh syubhat, nggak mau dengar. Itulah tingkah ahlul bid'ah para ustadz, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang yang bertingkah seperti itu, antum ustadz yang sering seperti itu. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, susah taubatnya itu. Merasa paling benar, mudah menyesatkan amalan orang, dikasih bantahan ilmiah, nggak mau dengar, menuduh syubhat. Kata Syekhul Islam, fala ya'riful haqqo, maka orang pelaku bid'ah seperti itu tidak akan mengenal kebenaran. Ustadz, antum salah, menuduh sesat, dikasih tahu ini salah faham, gagal faham, ini dalilnya, ini ulama salafinya, ini ulama salafnya, antum nggak mau dengar. Mungkinkah antum bisa tobat? Dari mana jalurnya bisa tobat? Berbuat salah, merasa benar, dikasih tahu, tutup telinga, nggak mau dengar. Dari mana jalurnya bisa tobat, Ustaz? Makanya kata Nabi, susah tobat. Makanya kata Syekhul Islam, susah tobat, nggak bisa mendapat kebenaran. Karena begitu prinsip beragamanya. Merasa paling benar, menyesat-nyesatkan orang, dikasih tahu dalil, tak mau terima.